Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswaku kelas 9 ketemu lagi dengan Bu Eti. Hari ini kita belajar tentang bioteknologi. Anak-anakku, perhatikan gambar berikut ini ya. Tempe, tape, kecap, roti, keju, yogurt. Tentunya ini tidak asing buat kalian. Dan tentunya kalian sudah pernah mencoba makanan ini. Nah, karena makanan ini merupakan produk bioteknologi. Lalu, bioteknologi itu apa? Bioteknologi itu berasal dari kata bio dan teknologi. Bio artinya makhluk hidup, teknologi artinya adalah alat yang mempermudah manusia. Sehingga bioteknologi dapat diartikan sebagai metode yang memanfaatkan makhluk hidup untuk membuat suatu produk yang berguna bagi manusia. Nah, anak-anakku sekalian, bioteknologi ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, bioteknologi konvensional, yang kedua adalah bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional itu contohnya ini. Ada tempe, tape, roti, keju, yogurt, dan minuman beralkohol. Lalu bioteknologi konvensional itu apa? Bioteknologi konvensional itu adalah bioteknologi yang dalam pembuatannya itu memanfaatkan mikroorganisme secara langsung. Nah, mikroorganismenya ini berupa bakteri dan jamur. Kemudian bioteknologi modern, ini contohnya ada kultur jaringan, ada golden rice, ada insulin, ada antibiotik. Lalu bioteknologi modern itu apa? Bioteknologi modern itu adalah bioteknologi yang memanfaatkan prinsip biokimia, biomolekuler, dan rekayasa genetika dalam pembuatan produknya. Nah, bioteknologi konvensional itu melalui proses fermentasi. Sedangkan bioteknologi modern ini melalui proses rekayasa genetika atau DNA rekombinan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa antara bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern itu perbedaannya terletak pada prinsip-prinsip ilmiah pada proses pembuatan produk. Nah, anak-anakku sekalian, bioteknologi ini diterapkan dalam kehidupan pangan, pertanian, peternakan, kesehatan, lingkungan, dan forensik. Nah, pada bioteknologi pangan itu contohnya yang sudah Bu Eti sebutkan di awal. Kemudian ada lagi ini. Ini adalah oncom. Oncom itu adalah makanan khas Jawa Barat. Nah, oncom ini terbuat dari kedelai yang sudah diambil proteinnya dalam pembuatan tahu. Jadi ini adalah ampas. Ampas dari pembuatan tahu, ampas dari kedelai. Nah, ampas ini kemudian difermentasikan dengan jamur Neurospora cytophylla atau Neurospora crassa. Jadilah oncom. Kemudian dalam bioteknologi pertanian, contohnya ada kultur jaringan. Nah, kultur jaringan ini adalah metode mengisolasi bagian dari tanaman ke media buatan. Produk dari kultur jaringan ini adalah tumbuhan baru yang memiliki bagian lengkap dengan jumlah yang relatif banyak dan waktu yang singkat. Kemudian bioteknologi peternakan itu contohnya adalah inseminasi buatan. Inseminasi buatan itu adalah teknik memasukkan sel sperma jantan ke dalam rahim hewan betina dengan cara tertentu. Nah, inseminasi buatan ini bertujuan untuk memperbaiki sifat genetik ternak sehingga meningkatkan angka kelahiran hewan jadi cepat beranak, kemudian juga teratur kayak gitu ya. Kemudian pada bioteknologi kesehatan, contohnya adalah pembuatan insulin. Nah, anak-anakku semuanya, semua manusia itu bisa memproduksi insulin, hormon insulin.
Namun bagi orang yang mengidap diabetes tipe 1, penyakit gula, maka dia itu tidak bisa menghasilkan hormon insulin pada tubuhnya. Nah, agar bertahan hidup, maka mereka membutuhkan suntikan insulin secara teratur. Hormon insulin buatan ini dibuat dengan cara mengambil DNA pada pankreas. Jadi penghasil hormon insulin manusia itu adalah pankreas. Jadi DNA pada pankreas diambil, kemudian direkombinasikan dengan ke dalam plasmid, kemudian dimasukkan ke dalam bakteri E. coli. Nah, kemudian bisa menghasilkan hormon insulin gitu. Selanjutnya dalam bidang bioteknologi lingkungan itu memanfaatkan bakteri Pseudomonas. Nah, bakteri ini digunakan untuk membersihkan laut yang tercemar minyak. Jadi di Laut Kalimantan itu biasanya banyak pengambilan minyak ya. Kemudian minyak-minyak yang dibawa oleh kapal-kapal besar itu ada yang tumpah. Nah, kalau tumpahan minyak itu dibiarkan, maka bisa merusak biota laut. Bisa merusak ikan-ikannya mati, kemudian pohon bakaunya juga rusak. Maka biar tidak rusak, dibersihkanlah dengan menggunakan bakteri Pseudomonas ini. Jadi bakteri Pseudomonas ini nanti dia akan memakan tumpahan-tumpahan minyak itu, sehingga laut akan menjadi bersih kembali. Nah, kemudian bioteknologi forensik. Bioteknologi forensik ini digunakan untuk mengungkap identitas seseorang, baik korban atau pelaku kejahatan, dengan menggunakan DNA fingerprint ya. Fingerprint itu berarti jempol itu ya. Jempol sih. Sidik jari. Oke. Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Eti, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.